Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bahubali. Di kerajaan Mahismati, si Fudu belajar tentang masa lalu yang syarat dengan konflik keluarga dan warisan sembari mengejar cintanya. Kini, dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh barunya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang ibu suri bernama Sivagami dari kerajaan Mahismati dalam keadaan terluka, berlari menyelamatkan cucunya ke sebuah tebing air terjun. Tiba-tiba, dua orang prajurit kembali muncul untuk menangkapnya. Sivagami berhasil membunuh mereka, namun naas dia tergelincir masuk ke dalam air sungai yang deras. Dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, dia berdoa kepada Dewa Siwa meminta cucunya yang merupakan penerus tahta kerajaan Mahismati untuk diselamatkan. Bayi itu bernama Mahendra Bahubali. Tak lama kemudian, sekelompok warga desa Ambuli melihat bayi itu di tengah derasnya sungai. Meskipun sang nenek telah meninggal dunia, namun bayi itu berhasil diselamatkan. Mereka juga melihat sebuah gua yang menjadi jalan masuk menuju puncak gunung. Seorang wanita bernama Sangga akan membesarkan anak itu seperti anaknya sendiri. Pintu gua itu pun ditutup dengan batu-batu besar agar tidak seorang pun dapat masuk ke desa ini. Singkat cerita, bayi itu mulai tumbuh besar dan diberi nama Siwa. Setiap hari yang dilakukan anak ini adalah berlatih memanjat dinding batu agar bisa sampai di puncak gunung. Berkali-kali Siwa harus terjatuh meskipun ibunya sudah melarangnya untuk memanjat, namun tidak ada kata menyerah. Setelah beranjak dewasa, Siwa hampir berhasil mencapai puncaknya, namun saat melakukan lompatan dia kembali terjatuh. Tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan untuk menyadarkan anaknya, Sangga meminta pertolongan guru spiritual. Sangga diharuskan untuk menuangkan ratusan kendi air yang diambil dari sungai ke dalam kuil Dewa Siwa. Tidak rela melihat ibunya kelelahan, Siwa akan menggantikan posisinya, namun sang embah melarangnya. Bahkan, Siwa tidak diperbolehkan untuk menggendongnya. Tidak kehabisan akal, ini yang dilakukan Siwa demi rasa sayang kepada ibunya. Beratnya kuil dewa itu tidak menyurutkan Siwa untuk mengangkatnya ke bawah air terjun. Tiba-tiba, Siwa menemukan sebuah topeng yang terjatuh dari atas puncak air terjun. Sejak hari itu, Siwa tidak pernah melepaskan topeng tersebut. Dia merasa topeng itu milik seorang wanita yang berada di atas sana. Seakan mendapatkan kekuatan baru, Siwa kembali memanjat dinding batu tersebut hingga akhirnya sampai di atas puncak. Di saat memasuki hutan bersalju, Siwa melihat seorang wanita yang sedang dikejar sekelompok prajurit. Wanita yang bernama Avantika ini ternyata bukan perempuan sembarangan. Dibantu rekan-rekannya, para prajurit ini tewas dibantai oleh mereka. Siwa mengikuti wanita itu ke dalam sebuah gua. Ternyata, gua ini dipergunakan sebagai markas dari pasukan yang setia kepada Devasena, ratu dari kerajaan Mahismati yang saat ini sedang disandera oleh raja yang angkuh. Dan mereka semua rupanya menggunakan topeng seperti yang ditemukan oleh Siwa. Sin berpindah ke kerajaan Mahismati. Seorang kepala gudang senjata bernama Katapa menemui pedagang senjata bernama Aslam dari Kabul, Afghanistan. Dia membawa pedang istimewa yang terbuat dari biji tambang Baghdad dan dimurnikan dalam tungku pegunungan Golan, kemudian ditempa oleh pandai besi terbaik Persia. Pedang ini diberi nama Sikandar. Namun dia menolak membeli pedang itu. Merasa mendapat penghinaan, Aslam menantang bertarung. Dengan pedang miliknya, Katapa mampu mengalahkan Aslam. Kembali ke Avantika. Saat dia sedang memasukkan tangannya ke dalam sungai, diam-diam Siwa menyelam mengukir tangannya. Avantika baru menyadari tangannya dihias setelah ketua memberinya sebuah misi penting untuk membebaskan ratu mereka dari cengkraman Raja Baladeva. Di antara megahnya kerajaan Mahismati, Raja Baladeva yang sombong dan angkuh ini mampu menjatuhkan seekor banteng dalam pertunjukannya. Ketika banteng itu kembali bangkit, Katapa mencoba untuk melumpuhkannya.
Meskipun dianggap setia, Raja mempunyai firasat kalau Katapa akan membunuhnya dari belakang. Satu permintaan Katapa adalah meminta Raja membebaskan Ratu Devasena yang telah dia sandera selama 25 tahun. Namun Raja menolak, malah menyuruh Katapa untuk membunuhnya. Dengan kejamnya, Raja membelenggu Devasena bagaikan seekor binatang. Saat malam hari, Katapa menemui Devasena memintanya menyetujui permohonan Baladeva demi menghentikan penderitaannya. Devasena menolak karena dia yakin anaknya akan datang untuk menyelamatkannya. Selama 25 tahun, Devasena mengumpulkan ranting pohon bagaikan orang gila. Tumpukan kayu ini sengaja dia kumpulkan untuk membakar raja yang angkuh itu. Ditemani sahabatnya, Avantika berencana untuk menjebak orang yang mentato tangannya, namun ternyata Siwa lagi-lagi jahil kepadanya. Ketika Siwa sedang berada di depan api unggun, tiba-tiba Avantika melepaskan beberapa anak panah untuk menyerangnya. Siwa kemudian membuat jebakan. Siwa menduga gadis pujaannya itu telah masuk dalam lubang jebakannya. Namun ternyata, meskipun Avantika menusuknya dengan pedang, bukan rasa sakit yang dirasakan, namun cintanya yang makin membesar. Setelah pertarungan itu, Siwa menunjukkan topeng milik Avantika yang terjatuh ke dalam air terjun. Hati Avantika pun akhirnya luluh. Kebahagiaan mereka harus tertunda karena Avantika harus kembali pergi untuk menunaikan misinya. Di saat dalam perjalanan, tiba-tiba Avantika disergap oleh prajurit kerajaan. Hampir saja menjadi korban, Siwa datang tepat waktu menyelamatkannya. Prajurit-prajurit ini mampus dihajarnya. Tersisa satu orang prajurit yang langsung berlutut dan meminta maaf dan memanggil Siwa sebagai Yang Mulia Bahubali. Tiba-tiba ratusan prajurit lainnya berdatangan. Mereka berdua segera kabur. Dalam kondisi terjebak, Siwa menjatuhkan batu besar yang menimbulkan longsoran gunung salju. Sejak saat itu, Siwa berjanji akan menggantikan tugasnya membebaskan Devasena meskipun dia tidak tahu siapa wanita itu. Siwa datang seorang diri menuju kerajaan Mahismati. Di saat yang sama, Devasena merasakan kehadiran putranya. Hari itu, Raja sombong ini mengerahkan ratusan pekerja untuk mengangkat patung emas raksasa. Para budak itu tidak sanggup menahan beban patungnya hingga terjadi insiden yang hampir menewaskan mereka semua. Tiba-tiba, Siwa muncul dan menarik tali tambangnya untuk menyelamatkan para budak. Saat penutup wajahnya terbuka, budak-budak itu serentak berteriak, "Bahubali!" Raja Baladeva terkejut karena yang mereka teriakan adalah Bahubali, bukan namanya. Kembali ke desa. Demi menemukan kembali Siwa, seluruh warga desa bergotong royong membuka kembali batu yang menghalangi gua. Sementara itu, Avantika meyakinkan ketua dan seluruh anggotanya untuk ikut bersamanya. Setelah 25 tahun, untuk pertama kalinya, Katapa membawa kembali pedang peninggalan Bahubali. Malam itu, Siwa menyamar menjadi prajurit kerajaan yang akan menghadap Raja Baladeva. Raja yang sedang murka ini bertanya kepada seluruh prajurit. Orang yang pertama meneriakkan nama Bahubali. Tiba-tiba, Siwa maju ke depan dan langsung membakar tirai istana. Dari sorot matanya, Baladeva seakan pernah melihatnya. Para prajurit langsung mengejar. Dalam pelariannya, Siwa melihat Devasena dengan rantai yang membelenggu. Setelah melumpuhkan prajurit yang akan menangkapnya, Siwa memotong rantai, kemudian membawa Devasena dengan kereta kuda. Pangeran Mahismati segera menerjunkan anak buahnya dan menugaskan Katapa untuk menangkap orang itu. Bola api yang diluncurkan untuk menutup pintu gerbang tidak sanggup mencegah Siwa. Sayangnya, di sebuah hutan, Siwa kembali terjebak musuh. Setelah sadarkan diri, Siwa menyaksikan Devasena hendak dieksekusi mati oleh Pangeran Bejat. Tidak tahan melihat kekejaman mereka, Siwa kembali bangkit dan menghajar mereka semua, termasuk si pangeran. Tiba-tiba, Katapa muncul membantu si pangeran.
pertarungan sengit pun terjadi. Meskipun 2 lawan 1, Siwa mampu menghadapi mereka. Devasena mencoba berdiri untuk menyadarkan Katapa. Tak lama kemudian, Avantika dan seluruh pengikut setia Devasena datang ke lokasi untuk menyelamatkan ratu mereka. Di saat yang sama, Sangga dan seluruh desa Ambuli pun muncul dari dalam gua. Katapa hendak mengambil pedang peninggalan Bahubali, namun ini yang terjadi. Kepala pangeran kejam itu langsung dipenggal oleh Siwa. Saat Katapa ingin melakukan serangan balasan, seketika dia langsung bersujud saat melihat wajah Siwa. Bahkan, Katapa meletakkan kaki Siwa di atas kepalanya. Di pagi hari, Katapa menceritakan kisah sesungguhnya tentang Siwa. Dia adalah putra dari Amarendra Bahubali, dan Devasena adalah ibu kandungnya. Kisah berawal 50 tahun lalu saat kerajaan Mahismati didirikan oleh kakeknya yang bernama Maharaja Vikramadeva. Meski anak paling tua, Bijayadeva tidak dinobatkan menjadi raja karena sifat liciknya. Saat Maharaja wafat, ratu dalam kondisi hamil 6 bulan. Adik ipar raja dan istri Bijayadeva, yaitu Sivagami yang mempunyai bayi, mengambil kendali kerajaan dengan bijaksana. Setelah ratu dinyatakan meninggal dunia, Sivagami harus membesarkan 2 anak sekaligus. Dengan dukungan Katapa, siapapun yang mencoba mengambil alih kerajaan dengan sewenang-wenang akan dihabisinya. Meskipun Baladeva adalah anak kandungnya, Sivagami tetap menganggap keduanya adalah anaknya dan dialah yang berani dan bijaksana yang akan layak mendapatkan tahtanya. Anak itu bernama Amarendra Bahubali dan Baladeva yang sama-sama dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Keduanya tumbuh besar tapi hanya Bahubali yang terlihat begitu menyayangi bahkan melindunginya. Bahubali kecil begitu menghormati Katapa yang dianggap orang sebagai budak. Ketangkasannya dalam bermain pedang tidak diragukan lagi. Namun sejak saat itu Baladeva mulai iri kepadanya. Ujian yang lebih berat akan diberikan kepada mereka berdua dan pemenangnya layak menjadi Raja Mahismati. Tiba-tiba muncul masalah baru ketika orang kepercayaan ratu yang bernama Saketa mencuri data rahasia militer kerajaan. Kedua pangeran diutus pergi menuju kerajaan tetangga untuk mencari pengkhianat itu. Saketa akhirnya ditemukan terjebak di atas tebing. Setelah dia menerbangkan merpati, Saketa mencoba bunuh diri melompat ke bawah. Bahubali langsung menangkapnya menggunakan tali. Kesempatan itu hampir saja dimanfaatkan Baladeva untuk merampas tahta dengan cara licik. Beruntung, Katapa datang tepat waktu. Saketa mengaku rahasia itu dia jual kepada Kalakea yang berniat menyerbu kerajaan Mahismati. Dengan kekuatan 100.000 pasukannya, dia berencana menggempur Mahismati yang memiliki 25.000 tentara. Itu artinya kekuatan musuh 4 kali lipat lebih besar. Dalam rencana pertahanan ini, Bahubali menyarankan kepada Ibu Suri untuk menjalankan strategi Trisula. Meskipun itu hanya sebatas teori yang belum pernah digunakan, tapi dengan strategi ini, Kalakea akan dibuat terkejut. Perang ini akan menjadi ujian terakhir untuk kedua pangeran. Siapa yang berhasil membunuh Kalakea akan dinobatkan menjadi Raja Mahismati. Meskipun diberi persenjataan yang minim, Bahubali tidak akan mundur. Bahubali hanya menggunakan kain tenda untuk strategi penyerangannya. Baladeva memberikan persembahan dengan memenggal leher kerbau. Bahubali memilih tidak melakukannya karena menurutnya hewan tersebut tidak berdosa sama sekali. Darah dari kepalan tangannya yang akan menjadi persembahan untuk dewa. Pertempuran besar antara dua kerajaan pun dimulai. Saat Kalakea mengerahkan pasukan barbarnya, ribuan anak panah diterbangkan untuk menghentikan mereka. Tidak cukup berarti, Amarendra Bahubali kemudian memerintahkan pasukan untuk menerbangkan kain merah super besar. Bukan kain biasa, tapi mengandung minyak yang membuat pasukan barbar ini mampus terbakar. Dengan formasi Trisulanya, prajurit Mahismati menghadang mereka dengan tameng besi. Dan akhirnya, pertempuran jarak dekat pun terjadi. Di sini, Bahubali dan Baladeva satu sama lain menunjukkan skill bertempurnya. Dalam satu gerakan saja, mereka mampu menumbangkan puluhan musuh.
Kedua pangeran ini kemudian menerobos masuk untuk membunuh Kalakea. Ketika Bahubali menggunakan tombaknya, Baladeva menaiki kereta perang dengan kincir tajamnya yang membabat musuh bagaikan rumput ilalang. Tadi duga, musuh menjadikan rakyat tidak berdosa sebagai tameng mereka. Ketika Bahubali menghentikan serangannya, Baladeva mengorbankan rakyat demi ambisinya. Tidak kehilangan akal, Bahubali mengerahkan pasukan untuk melemparkan bola-bola tali agar warga sipil itu terbaring dan kemudian tiba-tiba serangan terhenti. Rupanya musuh menggunakan gelondongan kayu untuk merobohkan pertahanan Mahismati. Sesaat pasukan kehilangan barisan dan berakibat musuh menguasai keadaan. Melihat hal tersebut, Bahubali kembali ke barisan belakang untuk menyatukan kekuatan dan memempas semangat mereka untuk kembali bertempur demi tanah ibu pertiwi. Dalam serangan balik itu, Kalakea berhasil dijatuhkan dari atas singgasananya. Duel 1 lawan 1 melawan Raja Burik ini, Bahubali membuatnya tidak berdaya. Melihat pimpinan mereka kalah, pasukan Kalakea mundur dari medan perang. Bahubali sudah bersiap untuk memenggalnya, namun ternyata Baladeva lebih dulu menghabisinya. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Mahismati. Bijayadeva begitu percaya diri anaknya yang akan naik tahta menjadi Raja Mahismati. Tapi penilaian istrinya berbeda. Amarendra Bahubali lah yang diangkat menjadi raja itu karena dia telah menyelamatkan banyak nyawa daripada membunuh. Itulah perbedaan antara seorang prajurit dan seorang raja. Kisah yang diceritakan Katapa itu membuat Sangga takjub bahwa anak yang dia besarkan ternyata keturunan raja. Yang mengejutkan, Amarendra Bahubali ternyata telah tiada. Dia tewas dibunuh oleh seorang pengkhianat dan ternyata itu adalah dia sendiri. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Bahubali The Beginning ini? FYI guys, ternyata ini adalah film termahal di India. Dikutip dari Box Office Mojo, mencatat Bahubali The Beginning ini dibuat dengan anggaran 180 crore atau setara dengan 25 juta dolar Amerika, yang menjadikannya film India ini termahal pada saat dirilis. Namun, sesuai yang dikeluarkan dengan nominal yang sangat tinggi itu, film ini juga meraup keuntungan yang sangat tinggi. Kabarnya, film ini berhasil meraup pendapatan kotor box office di seluruh dunia sebesar 600 crore atau setara 84 juta dolar Amerika. Yang membuat film ini menjadi film dengan pendapatan kotor tertinggi di India dan film India dengan pendapatan kotor tertinggi ketiga di dunia. Wih, ngeri nggak tuh? Namun akan lebih ngeri lagi ketika kalian menontonnya dengan secangkir kopai. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.